Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang operasi pada bilangan bulat ya. Kali ini kita akan langsung bahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kenapa? Karena untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat baik dengan menggunakan cara cepat atau dengan menggunakan garis bilangan itu sudah pernah saya bahas pada video yang sebelumnya. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah, saya sudah letakkan linknya, tinggal kalian klik saja. Nah, untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat itu sendiri, yang harus kalian perhatikan di sini adalah tandanya ya, tanda positif dan tanda negatifnya. Jadi seperti kalau seandainya kita mengalihkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif, pasti hasilnya akan langsung positif kan? Misalnya kita lihat contohnya yang A, kita ingin mengalihkan 3 ingin dikalikan dengan 5. Nah, karena kedua-duanya ini adalah positif ya, bilangan bulat positif, berarti 3 kalau kita kali 5 itu kan hasilnya adalah 15 ya. Kita akan langsung tahu hasilnya adalah 15 atau positif 15. Nah, kalau dia negatif, nah ini kan negatif kan, negatif 3 ya, min 3 kita kalikan dengan positif 5. Jadi tandanya itu harus kita kalikan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya mudah ya untuk mengingatnya, gampang sekali untuk mengingatnya. Jadi kalau mengingatnya itu adalah kalau tandanya sama ya, jadi khusus untuk perkalian, kalau tandanya sama itu hasilnya pasti positif, tetapi kalau tandanya berbeda hasilnya pasti negatif. Nah, oke, boleh saya tuliskan, kalau tandanya sama ya, sama berarti hasilnya positif, tetapi kalau tandanya berbeda, oke, berbeda, nah itu hasilnya pasti negatif. Hasilnya pasti negatif ya. Nah gitu, jadi yang perlu kalian ingat sih itu saja. Nah di sini kita lihat untuk soal yang B, min 3 kita kalikan dengan 5. Ini kan tandanya sudah berbeda, di mana 3 tandanya negatif, 5 tandanya positif. Karena tandanya berbeda, hasilnya kita tulis dulu tandanya sudah pasti negatif, baru kalian kalikan angkanya. 3 kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 15. Maka min 3 kalau kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah min 15. Berikutnya untuk yang C, kalian lihat tandanya sama atau tidak? Sama, karena sama-sama negatif. Min 3 di sini min 5 kan sama-sama negatif kan? Karena sama-sama negatif berarti hasilnya akan positif. Ingat, kalau tandanya sama baik positif dan positif, negatif dan negatif, hasilnya pasti akan positif. Yang jelas tandanya sama saja ya. Jadi hasilnya positif tidak usah kita tuliskan. Jadi cukup dikalikan 3 kali 5 saja, yaitu 15. Nah, kemudian untuk yang D, tandanya sudah berbeda. Yang satu positif ya, yang satu negatif. Jadi karena tandanya berbeda, hasilnya sudah pasti negatif. Kalian tinggal kalikan angkanya saja. 2 kalau kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 8. Berikutnya yang E. Yang E itu tandanya sama ya, tandanya sama-sama negatif, berarti hasilnya akan pasti positif. Jadi cukup kita kalikan angkanya, 8 kita kali 4 itu hasilnya adalah 32. Jadi min 8 kalau kita kali min 4 hasilnya adalah 32. Nah, untuk yang F ini bentuk soalnya sudah berbeda ya. Jadi hasilnya sudah ada. Jadi untuk yang F ini katanya min 3 itu kita kali berapa hasilnya supaya min 9. Nah, kalian tidak usah perhatikan tandanya dulu. Kalian cukup lihat angkanya saja dulu. 3 itu kita kali berapa hasilnya 9. Kita kalikan dengan 3 karena hasilnya adalah 9. Tetapi karena di sini dia memuat min 9, ingat kalau hasilnya negatif berarti tandanya harus berbeda. Karena di sini sudah negatif, berarti sini pasti hasilnya adalah positif. Berikutnya yang G. Yang G itu bilangan berapa? Kalau kita kalikan dengan min 5, hasilnya adalah min 25. Nah, sudah pasti jawabannya adalah 5 ya. 5 kalau kita kali 5 itu kan hasilnya adalah 25. Nah, ini kan tandanya sudah berbeda. Satu tandanya positif, satu tandanya negatif. Makanya di sini dapatnya negatif. Kemudian yang H, bilangan berapa yang kalau kita kalikan 12 hasilnya 0. Nah, ingat bilangan berapapun ya, bilangan berapapun kalau kita kalikan dengan 0 itu hasilnya sudah pasti 0 ya. Jadi jawabannya langsung ya, di sini H jawabannya adalah 0 karena 0 kalau dikalikan dengan bilangan berapapun baik bilangan besar maupun bilangan kecil itu hasilnya sudah pasti 0. Oke. Nah, itu adalah soal untuk perkalian ya pada bilangan bulat. Nah, bagaimana kalau untuk pembagian? Sama, untuk pembagian juga sama. Kalian silakan gunakan prinsip ini. Kalau tanda sama
berarti positif, kalau tandanya berbeda berarti dia negatif. Oke, kita jawab untuk yang A. 14 dibagi dengan min 7. Nah, ini kan tandanya sudah berbeda ya. Di sini positif 14, di sini negatif 17. Berarti tandanya sudah pasti negatif. Kalian tinggal bagi saja. 14 kita bagi 7 itu hasilnya adalah 2. Maka 14 kalau kita bagi min 7 hasilnya adalah min 2. Berikutnya yang C, tandanya juga berbeda. Di sini min 8, di sini positif 2. Sudah pasti nanti hasilnya juga negatif ya. Karena kalau berbeda tandanya dia negatif. Nah, kalian cukup bagi angkanya. 8 bagi 2 itu adalah 4. Jadi jawabannya adalah negatif 4. Untuk yang C, nah ini karena tandanya sama ya, sama-sama negatif, min 15, di sini juga min 3, hasilnya sudah pasti positif. Positif tidak usah kalian tuliskan tandanya. 15 kita bagi 3 itu hasilnya adalah 5 atau positif 5 ya. Nah, ini dia. 0 kalau kita bagi dengan min 5. Kalian ingat? 0 dibagi dengan bilangan berapapun ya itu hasilnya adalah 0. Ingat ya, bilangan berapapun baik dia positif baik dia negatif itu hasilnya sudah pasti 0. Oke. Jadi kalau saya tulis ulang bentuknya boleh juga ya 0 gitu ya. Kita bagi dengan min 5 itu hasilnya adalah 0. Nah, yang di bawah ini boleh berapa saja bilangannya, baik positif baik negatif, itu hasilnya sudah pasti akan 0. Oke. Nah, berbeda dengan soal yang E. Yang E itu 5 yang kita bagi 0. Jadi ada 5 kita bagi 0. Kalau sini kan 0 posisinya di atas. Nah, ini posisinya di bawah. Kalau 0 yang di bawah itu hasilnya tidak terdefinisi ya. Berapapun bilangan yang berada di atasnya, baik bilangan positif, baik negatif, baik akar, baik bilangan desimal, kalau dia dibagi dengan 0 itu hasilnya sudah pasti tak terdefinisi atau tak terhingga. Kalau kalian tekan kalkulator nanti akan keluar error ya. Jadi 5 kalau kita bagi 0 hasilnya adalah tak terdefinisi. Berikutnya untuk yang F, 80 kita bagi berapa hasilnya min 8. Di sini 80-nya sudah bertanda positif kan? Berarti di sini angkanya harus bertanda negatif. Ya, karena negatif kita buat kurung negatif. Negatif berapa? 80 itu dibagi berapa hasilnya 8? Dibagi 10 atau min 10. Oke. Untuk yang G, bilangan berapa ya kalau kita bagi min 3 hasilnya adalah 3. Lihat, di sini hasilnya kan positif, berarti tandanya harus sama. Karena sini tandanya negatif, berarti ini harus negatif. Negatif berapa? Negatif 9. Karena 9 kalau kita bagi 3 hasilnya adalah 3. Demikian juga kalau min 9 kita bagi min 3 hasilnya adalah 3. Nah, ini adalah dasar untuk operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, next kalian akan lihat untuk contoh soal yang berikutnya kita akan masuk pada operasi campuran ya, operasi campuran pada bilangan bulat. Dan sebenarnya ini juga untuk operasi campuran pada bilangan bulat saya juga sudah pernah membahasnya. Nanti kita akan ulang kembali lagi, kita akan tambah referensi soalnya. Nah, kalian bisa cek juga di deskripsinya, sudah saya letakkan linknya di bawah. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.